Iya. Ya, kalau tidak ada, kita akan buka ayat kita. Kemarin kita belajar Yehova Sebaot, ya, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam, luar biasa ya kata Tuhan semesta alam ini ternyata berasal dari bala tentara Allah, bala tentara malaikat, ya. Jadi ketika Anda berseru Yehova Sebaot, itu berarti Anda sedang berseru memanggil segenap tentara surga itu datang untuk membela menjagaimu, ya. Siapakah bala tentara surga? Anda lihat ya, semua malaikat itu belakangnya akhirannya L, ya. Gabriel, Mikael. Artinya apa kalau Gabriel? The man of God, orang-orang dari Allah. Apatah Mikael artinya? Siapakah yang seperti L? Jadi kalau saudara memanggil para malaikat, ya mereka semua adalah L, ya yang adalah Elohim, karena mereka semua itu roh, dan itu roh Elohim sendiri, ya. Dan dia akan kirim the man of God datang kepadamu untuk dikirim orang-orang yang baik. Anda yang sedang membutuhkan butuh rumahnya cepat terjual atau tanahnya, ya karena sesuatu hal Anda harus jual tanah atau jual sesuatu, ya dengan harga yang baik, atau Anda butuh pertolongan, ya suatu ketika istri saya pernah ya di tengah jalan itu mobilnya mogok, Matic mogok di tengah jalan lagi putar balik lagi, itu jalan besar, jalan arteri ya, jadi persis di tanjakan. Lalu anak saya yang kecil itu nari-nari di rumah, dia nggak tahu mamahnya lagi ada masalah ya kan, dia nari-nari di jam itu, dia nari-nari, dia manggil omanya ya, manggil omanya, yuk kita duduk ayo, terus ibu saya mulai menyanyi muji Tuhan, dia nari, dia putar-putar gangsingan begitu ya, dia suka spin itu kalau nari, suka spin dia. Dan tiba-tiba ada the man of God, ada Gabriel datang tolong, mobilnya didorong, setelah sampai tepi, entah orangnya kemana, tiba-tiba nggak ada, orangnya pergi saja, nggak tahu namanya, belum sebut terima kasih, tiba-tiba di starter mobilnya nyala. Lucu ya. Nah itulah the man of God, Gabriel. Dan siapakah seperti El? Mikael. Ketika Anda memanggil bala tentara Allah, itu artinya Tuhan sendiri yang akan menyertaimu. Masalahnya, bagaimana Tuhan bisa menyertaimu? Nah, itu yang jadi masalah. Kemarin saya kasih salah satu clue-nya, yaitu puasa. Mengapa harus puasa? Karena para nabi puasa, para rasul puasa, Yesus pun berpuasa. Tapi kita orang Kristen suka tidak berpuasa. Ada nggak yang seumur hidupnya belum pernah puasa? Pak Pendeta, ada? Oh, saya puasa, Pak. Kita di gereja ada puasa, buka jam 3 sore. Itu bukan puasa, itu menunda makan. Ya. Oh, saya puasa, Pak. Itu orang Islam juga puasa. Orang Islam itu bukan puasa, itu menukar jam biologis. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Ya, makanya 3 kali, 4 kali sama saja. Puasa yang benar itu 24 jam makan cuma sekali. Ya, kalau mau puasa Esther 3 hari 3 malam sama sekali nggak makan. Kalau mau puasa seperti Yesus 40 hari 40 malam nggak makan. Betul-betul nggak makan. Wah, siapa yang sanggup? Saya pernah lakukan, jangan bilang saya pernah lakukan. Ya percaya nggak percaya ya, yang tahu kan keluarga saya. Ya, kita kalau cuma ngomong juga pernah dan buat bisa ya, sanggup ya, sanggup. Kalau punya niat, waktu itu saya ada masalah besar hidup dan mati, makanya sanggup. Nah masalahnya banyak orang ada di dalam masalah besar dalam pernikahannya dia sekalipun, tapi ketika disuruh puasa banyak alasannya. Satu, septic tank. Kalau perlu saya kirim dari Afrika, dari Jerman septic tanknya biar komplit. Ya alasannya pokoknya satu septic tank. Saya suka kasih motivasi buat anak buah saya dulu ya. Too many reasons to say no. The only reason to say yes is willingness. Banyak alasan buat bilang enggak bisa, nggak mau. Aduh ini banyak alasannya. Tapi satu-satunya alasan buat kamu melakukannya apa? Oke, aku mau. Willingness. Niat. Pokoknya dasar niat apa enggak, jangan banyak alasan. Nah, kalau bahasanya kan gampang, tiap hari anak-anak itu lagi bertengkar sama adiknya. Udah ada banyak alasan, niat apa enggak? Nah, simpel kan? Ada banyak alasan loh, niat apa enggak?
Kan sebenarnya kan ini niat apa enggak? Kalau alasan itu ada berjuta-juta septic tank di dunia ini bisa kamu gali tuh. Alasan-alasan yang busuk itu kan banyak. Nah, banyak orang datang sama saya konseling. Mungkin kalau konseling menikah ya konseling pernikahan sama saya pusing ya, selalu endingnya kamu puasa ya. Aduh, itu yang saya nggak mau Pak Pendeta. Pastor, saya nggak mau puasa, saya maunya dapat jawaban jambi-jambi. Wah, langsung bim salah bim, enak aja loh. Saya aja 3 tahun bacok-bacokan, kamu mau langsung jambi-jambi. Nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada. Ya, semua itu proses. Tuhan kasih konflik itu, ya suami istri itu, supaya semua sifat-sifat busukmu itu keluar. Tuhan kasih konflik suami istri, supaya semua sifat busukmu keluar. Ya, jadi kalau lagi konflik, otaknya sambil mengamati. Lihat, sebentar lagi saya akan melakukan ini. Lihat, sebentar lagi dia jawab ini, saya pasti akan responnya ini. Sebentar lagi, kenapa? Karena itu polanya kita, pola sifat busuk kita keluar, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Makanya puasa. Kalau puasa kita menjerit. Kalau puasanya jam 3 buka itu namanya bukan puasa, tapi nunda makan, telat makan. Kalau kamu puasanya cuma 12 jam, namanya hanya menukar jam biologis. Ya, jadi puasa itu sehari makan sekali. Makannya pun bukan sate kambing, makanya yang ringan-ringan. Ya, makanya ringan-ringan. Nasi putih, sayur, tahu tempe, ya yang adem-adem. Ya, jangan makan homba, buka puasa makan homba satu rice cooker kamu makan sendiri, nasinya hombanya satu panci kamu telan sendiri, itu namanya nggak puasa, itu namanya delojo. Nah, puasa ya, salah satunya puasa. Namun kita lihat hari ini, mengapa Tuhan bisa hadir? Mengapa bisa ada Jehovah Zebaut kemarin itu ya? Mengapa bala tentara Allah bisa ngeliling kita? Kita lihat, kemarin saya juga cerita. Pendoa-pendoa siapa di gereja kita? Gereja saya udah enggak ya, gereja di tempat saya ini nggak ada dikit-dikit saya ngeliat setan, nggak ada. Semua ngelihatnya yang baik-baik. Kenapa selalu ngelihatnya setan, ngelihatnya roh jahat, roh ini, roh itu? Coba deh Anda lihat di gereja. Saya melihat awan badai dari timur, dari barat. Saya melihat kegelapan. Saya melihat murka Allah. Cuma lihatnya jelek-jelek terus. Supaya apa? Supaya kamu takut. Nanti panggil pendoa syafaatnya ke rumah, doain, nanti kasih PK, kasih amplop. Haleluya. Jadi doa sekarang sudah ada bisnis profesi pendoa syafaat, spesialis ghostbuster, tukang ngusir setan. Ya, di gereja ini ada satu bisnis baru ya. Itu kan bisnis pendeta, itu kan bisnis baptisan. Yang kan saya ceritakan banyak murtadin itu kan dibaptis itu kan minta duit kan. Terus ada lagi bisnis pendoa syafaat. Ada lagi ya. Oh, nggak semua pendoa syafaat, enggak. Cuman sebenarnya di Alkitab itu nggak ada yang namanya profesi pendoa syafaat. Kita semua ini pendoa. Ya, lucu gereja kita ini ya, gereja-gereja karismatik terutama ya. Kok ada divisi pendoa syafaat, itu buat saya aneh. Karena kita semualah pendoa. Kita semualah pemberita Injil. Ya, nah, jadi kalau ada profesi pendoa syafaat, kalau saya tanya, yuk kita memberitakan Injil. Lalu orang yang punya profesi pendoa syafaat ini bilang ini, aduh bro, itu bukan panggilan saya. Panggilan saya itu berdoa. Padahal saya tahu persis dia di dalam kamar doa itu tidur. Saya pernah ngonangin ngorok soalnya ya. Pernah ngonangin ngorok. Nah, nggak seperti itu. Hati-hati ya, Anda akan terjebak dalam ilusi, sehingga Anda tidak mengalami Jehovah Jireh, Anda tidak mengalami Jehovah Rohi, Anda tidak mengalami yang namanya Jehovah Rafa, Anda tidak mengalami yang namanya uh, uh, Jehovah Sebaot. Anda tidak mengalami semua itu. Ya, Anda nggak ngalamin. Apalagi Anda mengalami Jehovah Syama. Jauh panggang dari api. Apa Jehovah Syama? Tuhan yang hadir. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam, sebentar, saya sudah siapkan ya.
Yesaya 48 ayat 35 ya. Kita buka Yesaya 48 ayat 35. Yesaya 48 ayat 35. Ini ada ibu. Siapa nih ibu? Loh, Ibu Nelly kok nggak ada tumben ini? Ibu Nelly mana nih? Oh, ganti Ibu Purba ya sekarang ya? Sama ini Ibu Purba nih ya? Oke, Ibu Purba. Yesaya 48 ayat 35. Sebentar ya. Yesaya 48 ayat 35, baca itu dulu. Nah, tadi saya sudah siapkan satu. Enggak ada Pak Paul. 48 ayat 35. Yesaya. Nggak ada Pak Paul. Kok Yesaya? Yeskel. Sorry. Yeskel 48 ayat 35. Sorry ya. Yeskel 48 ayat 35. Yeskel 48 ayat 35. Udah? Yeskel 48 ayat 35. Ya, silakan Ibu Purba dibaca. Oh, belum nyala ya mikrofonnya ya? Iya, nggak nyala ya mikrofonnya ya. Wah, iya ini kayaknya hang ya mikrofonnya. Oke. Nah, kalau gitu skip dulu ya Bu Purba ya. Siapa yang sudah siap ini? Tadi yang bisa nyala tadi. Pak David sudah siap? Pak David? Ya, Yeskel 48 ayat 35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Haleluya. Nama kota itu adalah Tuhan hadir di situ. Coba lihat kalau saudara lihat kata Tuhan hadir di situ, dalam bahasa asli itu Yehova Shammah, ya. Oh ya, nanti Anda lihat di kalau nanti sore saya terangkan lagi ya bagaimana cara menulis membaca tetragramaton itu bukan Yahweh. Yang bilang Yahweh itu hanya teolog Amerika. Yang asli itu Yehova bacanya ya. Jadi namanya Yehova Shammah. Ya, jangan alergi sama saksi Yehova gara-gara itu dipakai sama saksi Yehova Anda alergi ya. Saya pernah lihat YouTube-nya dari mana itu ya. Oh, itu soalnya saksi Yehova yang pakai, kita nggak mau pakai loh. Nggak bisa begitu. Memang bacanya begitu gara-gara alergi sama saksi Yehova Anda terus nggak mau pakai kata Yehova. Yang benar Yehova ya. Kalau kita bahasa Jerman itu ELB 71 itu pakainya Yehova tulisannya karena memang aslinya benar bacanya Yehova. Itu nanti ada cara bacanya. Itu ada aturan bacanya ya. Nanti saya sudah sering kali menerangkan tapi saya tidak akan bosan-bosan menjelaskan kata itu ya. Supaya jangan latah. Jadi nggak ada Yahweh itu nggak ada Yahweh itu justru yang salah selama hampir 2 abad kita salah nyebut Yahweh ya. Yang betul ada Yehova ya. Nah, coba kalau kita baca sekarang baca 1 Samuel 4 ya ayat 1 ayat 1b 1 Samuel 4 ayat 1b sampai 22. Ya, 1 Samuel 4. Wah, ini berarti Pak David lagi nih terpaksa ya, karena Bu Purba nggak bisa nyalakan mikrofon. Pak David lagi. 1 Samuel 4 ayat 1b sampai 22. Ya, tabut Tuhan dirampas. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, dan berkatalah para tua-tua Israel, mengapa
Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Ketika orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Tragis, ya, tragis. Ini adalah keluar. Eli itu adalah salah satu hakim Israel ya sebelum Samuel. Nah, Eli ini hidupnya benar, tetapi hidup dalam hedonisme. Dia jaga kekudusan, dia tidak jahat, tidak lalim, tapi dia hidup dalam hedonisme. Makanya disebut gemuk sekali, ya, karena gemuk tambun, ya.
Kalau bilang gemuk, saya juga gemuk. Kemudian tambahin gemuk sekali gitu. Nanti saya tertuduh lagi. Jadi tambun ini bukan cuma saya ingat waktu jatuh jungle itu lehernya patah gitu kan saking berat badannya gitu ya. Kalau saya jagung masih bisa salto ya. Ini saya menghibur diri mencari pembenaran. Intinya saya harus diet gitu aja lah. Banyakkan alasan ya kan tadi too many reason to say no. The only reason to say yes is willingness. Banyak alasan. Banyak cari pembenaran intinya. Oke, tetapi Anda tangkap yang saya maksud ya. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan hidup di dalam hedonisme dan membiarkan anak-anaknya untuk masuk di dalam hedonisme itu, ya dengan kemewahan. Nah, kemudian si anak-anak ini kan pergi ke medan perang. Lihat ya, waktu orang Israel hampir kalah, terus mereka bawa tabutnya itu ke medan perang, dan itu belum pernah ya. Bukan perintah dari Tuhan, tetapi inisiatif mereka sendiri untuk memberhalakan ritual tersebut. Jadi Anda yang kelihatannya gerejanya gegap gempita memuji Tuhannya, atau kelihatannya hebat megah dalam ibadahnya, belum tentu itu ada hadirat Allah. Belum tentu Yehova Syama, belum tentu Tuhan hadir. Oh Pak, sampai menggelepar-gelepar itu Pak, sampai cengang-cunggung, sampai jungkel-jungkel. Oh belum tentu saudara. Itu adalah ambience. Kalau dalam musik itu namanya ambience. Ya saya banyak lihat orang-orang sekuler, motivator sekuler yang bisa melakukan begitu ya, sampai jeblok-jeblok itu ditiup sama dia. Aduh jeblok. Itu bukan ini loh ya, bukan acara gereja loh. Sampai Amin Rais segala macam kesaksian di acara tersebut itu ya. Saya lihat videonya waktu itu. Saya lupa nama orangnya itu ya. Itu jadi, dan banyak sekali acara-acara yang dibuat sedemikian rupa ambience-nya. Kalau Anda lihat ikut multi-level atau di agensi insuransi, itu ambience-nya enak banget ya, sampai nangis-nangis, sampai ada tekad, satu tekad untuk bikin satu resolusi tahun 2021, sambil nangis-nangis dia. Sampai terjadi begitu. Itu bisa terjadi, semua bisa diciptakan dengan ambience. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati dengan yang fenomenal seperti itu. Nah, tahunya dari mana? Ya dari buahnya. Selalu dari buahnya. Banyak dulu saya kalau khotbah seneng kalau orang jeblak-jeblak. Tanya berapa banyak yang jeblak. Separuh, bangganya minta ampun. Yang datang 1000 misalnya kita khotbah kan 1000. Yang separuh jeblak, bangga semua. Padahal waktu saya khotbah mereka semua lagi jeblak semua, nggak ada yang dengerin. Dan akhirnya saya sadar, ternyata lebih baik mereka duduk sadar dan waras, duduk di tempatnya dengan manis, dan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, mereka dengar, dan mereka mengalami satu metanoia, dan pulang dengan perubahan di akal budi mereka, dan mereka pulang, dan mereka praktek. Daripada mereka jeblak-jeblak, terus ditanya di rumah sama papanya yang nggak ke gereja kan, "Nih, kamu tadi di gereja gimana?" "Wah, yang lucu, saya ketawa-ketawa, Pak. Wah, saya ngikik-ngikik." "Loh, kamu ngikik kenapa?" "Ya nggak tahu, pokoknya teman di sebelah ngikik-ngikik, saya ikut ketawa-tawa. Transfer spirit, Pak." Wah, terus Pak Pendeta waktu apa? "Aduh, tadi nggak tahu, tadi saya ketawa-tawa sampai saya merasakan hadirat Tuhan." "Oh, besoknya gitu lagi, besoknya minggu depannya gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi." "Terus jadi kamu belajar apa di gereja nih?" "Belajar ketawa, Pak." Wah, haleluya. Hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai anakmu ke gereja nggak mengalami metanoia, ditanya kamu di gereja dapat apa, cuma dapat ketawa doang. Oh, dapat cegukan, Pak. Oh, saya nggak menentang itu ya. Kalau memang ada hadirat Tuhan, semua bisa terjadi, apa saja bisa terjadi. Cuman hati-hati, yang penting buahnya. Makanya saya berhenti mempraktekkan hal-hal seperti itu. Lebih baik ada buah dari pertobatannya dia, metanoia dia diajar dengan baik, sampai di rumah dia belajar lagi, dia berdoa lagi, belajar lagi, dia praktek lagi, dia gagal, dia datang lagi, dia berdoa, terus dan dia ada berhasil, dia ngerti, oh ternyata caranya begini. Begitu ya. Ini hanya ide saja untuk para gembala. Nah, kemudian Anda lihat, ketika orang ibadahnya sebatas ritual, walaupun gegap gempita, sampai orang Filistin takut ya. Tapi ternyata begitu maju ke tengah, bus. Orang bilang umbrus, cuman bus kayak soda itu. Bus, nggak ada isinya. Cuma meletup, bus, sudah selesai. Nggak ada isinya. Malah tabut Allah dirampas, ritualmu sampai diolok-olok, dirampas segala macam. Dan itu kejadian. Sehingga Anda akhirnya apa? Akhirnya kosong ritual-ritualmu. Nah, hati-hati. Jangan Anda ketemu dengan ritual di gereja. Ketemulah dengan Tuhan yang sejati.
Tidak ada Jehovah Shammah di sana. Tuhan nggak hadir di sana, di medan perang itu. Yang hadir cuma ritualmu, simbol-simbolmu, simbol-simbol agamawimu yang hadir. Kamu pegang rosario, kamu pegang minyak urapan, atau apalah yang kau anggap, atau Anda pegang batu dari Yerusalem, atau apalah yang kata ini batu dari Holy of Holy, the ground altar, dia bilang gitu, the ground of Holy, dari bawahnya altar ini batunya suci. Saya dulu sempat percaya gitu-gitu ya. Saya kadang-kadang mikir, saya ya orang pinter, saya udah S2 ya itu ya. Kok saya bisa percaya begitu? Dulu saya habis pikir. Kenapa? Karena itu pergaulan saya begitu. Tapi lama-lama setelah saya keluar dari pergaulan itu, saya flashback, konyol juga ya, ini batu dari Holy of Holy altar. Jangan percaya yang begituan ya. Iman kita nggak didasari dari seperti itu. Anda harus ketemu Tuhan Yesus langsung. Baru nanti Anda ngalamin Jehovah Shammah. Makanya puasa. Nggak ada cara lain, puasa. Nah, kalau Anda lihat, ya nanti tolong Ibu Ana bacakan Yeskel 6 ayat 7. Yeskel 6 ayat 7. Yeskel 6 ayat 7. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berbahan di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Terus Yesaya 60 ayat 16. Yesaya 60 ayat 16. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Juru selamatmu, dan penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub. Lihat ya, di Yeskel itu kan diakhiri ayatnya dengan Jehovah Shammah. Ya, diakhiri dengan ayat Jehovah Shammah. Tetapi di situ ada 23 ayat, kamu akan mengetahui akulah Tuhan. Tetapi apa? Dikerjain sama Tuhan tuh. Dikirim ini, dikirim bala, dikalahkan musuh, dikasih sampar, dikasih macam-macam. 23 kali. Yesus berkata, kamu akan mengetahui akulah Tuhan. Jadi di dalam penderitaan kita, ya, ketika Anda mengalami kekalahan-kekalahan, ya, Anda coba diamatin. Tujuannya adalah supaya Anda akhirnya mengakui bahwa Yesus sungguh Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Karena ada berbeda ketika kamu bersama dengan Tuhan, ketika Yehovah Shammah ada dalam hidupmu, waktu engkau lahir baru, dan waktu engkau tinggalkan Tuhan. Ya, saya waktu saya ada Yehovah Shammah dalam hidup saya, lahir baru ada Yehovah Shammah dalam hidup saya, dan wah itu berasa banget. Begitu saya tinggalkan Tuhan, saya pilih jalan saya sendiri, enggak mau Tuhan, saya mau ini, saya nggak mau kalah. Saya nggak mau kalah, saya harus menang karena saya tidak mau dipermalukan, saya harus begini. Padahal Tuhan bilang, enggak, kamu harus merendahkan diri. Tapi enggak mau Tuhan, saya harus menang kali ini, saya sudah capek. Saat itu saya putuskan jalan saya sendiri, dan tidak ada Yehovah Shammah di sana. Sehingga saya mengalami, kalau kemarin ya, Yehovah Zebaot, Tuhan memberikan perbedaan. Sungguh-sungguh berbeda. Ketika saya di dalam Tuhan, sama saya di luar Tuhan, sungguh-sungguh beda. Dulu saya di dalam Tuhan, Yehovah Shammah, Yehovah Zebaot, semua yang saya pegang itu berhasil. Kotoran pun jadi emas. Begitu saya tinggalkan Tuhan, saya pegang emas pun ya, saya pegang uang miliaran pun jadi kotoran, saudara. Hal yang baik, semua persahabatan saya semua hancur semua. Persahabatan saya, pernikahan saya, semua hancur semua. Begitu kita melangkah keluar dari kasih karunia, itu keputusan kita boleh milih ya. Pencobaan-pencobaan itu jangan bilang datang dari Allah, dari kita sendiri. Maka terjadi. Ikabot itu, kemuliaan Allah itu dari kita. Apalagi kemudian Anda melakukan banyak sekali kenajisan. Anda pelihara itu kenajisan dalam hidupmu. Maka yang terjadi adalah ikabot. Kemuliaan itu lenyap. Anda cuma tinggal ritual, obadan ke gereja. Anda bisa nyanyi dengan gegap gembita, tapi ikabot, kemuliaan itu udah lenyap, nggak ada. Yang ada cuma kematian, yang ada cuma kekalahan, yang ada cuma sumpah serapah, yang kutukan dari orang yang ada mengenai hidupmu. Orang ngutukin, kok aku bisa kena ini, kok aku bisa disantet, kok aku bisa diteluh. Kalau Anda masih percaya ya. Kalau saya sih udah nggak terlalu percaya begituan ya. Cuman ini kata cerita orang Kristen di Indonesia ada yang percaya begituan. Kenapa bisa? Karena Anda meninggalkan hadirat Yehovah Shammah itu, Yehovah yang maha hadir tadi ya. Allah yang hadir. Makanya tadi ya, Yeskel 6 ayat 7 dan 23 ayat lainnya itu yang akulah Tuhan, sehingga kamu mengetahui itu
ketika Anda masuk dalam berbagai macam hal yang buruk, Anda digiring supaya Anda tahu akulah Tuhan. Nah, di Yesaya, Anda lihat tadi di Yesaya 60, ada pembaharuan. Tujuannya sama lagi, supaya kamu tahu ketika kamu balik sama Tuhan, ya sama seperti saya ketika saya balik sama Tuhan, saya pegang kotoran sekarang jadi emas. Hari ini saya pegang kotoran apapun jadi emas. Makanya saya nggak takut di boykot, saya nggak takut di apa, saya nggak pernah takut. Orang fitnah saya bolak-balik, nggak pernah takut. Pokoknya saya maju terus bersama Tuhan. Ada Yehova Syama. Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan, ada Yehova Syama. Nah, Yehova Syama itu bagaimana kita bisa Yehova Syama? Ya, Anda baca dalam Mazmur 51. Ya, seluruh pasal Mazmur 51. Tuhan bersemayam di hati yang remuk. Ketika ada pertobatan, ketika Anda selalu datang bawa hati yang hancur. Ayatnya coba tolong saya buka aja ya. Ini ayat terakhir kita, Mazmur 51. Mazmur 51. Anda buka Mazmur 51, harusnya ayat yang ke-14. Bentar. Mana? Roh yang rela. Tuhan bersemayam di hati yang remuk. Sebentar. Mazmur 51 ayat harusnya 14 tadi saya baca ya. Ya, ayat ke-19. Sebentar ya. Sebentar kok. Saya kasih tanda kok. Kok hilang. Sebentar ya. Mazmur 51. Benar Pak, ayat 19 Pak. Oh, bukan. Dia bersemayam di surga ini. Tetapi juga bersemayam bersama dengan orang yang remuk. Ia bersemayam di surga, tapi juga bersemayam di hati orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15, Bro. 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15 ya. Oh, saya salah nulis ini. Yesaya 57 ayat 15. Bisa tolong bacakan Pak Woles? Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yes, itu ya. Itu kata kuncinya Yehova Syama ya. Hadir di dalam hidup kita. Ya. Oh, ini sudah saya tanda nih, bisa hilang nih Mbak nih. Oke, thank you. Ini saya share screen ya. Thank you. Ini sudah saya kasih tanda malah hilang. Ini penting ya ayat terakhir. Kita mau baca sama-sama sekali lagi. Terima kasih Bro Weles ya sudah ketemu ayatnya. Mana lompat terus nih. Ya karena tadi ada error di ini, jadi lihat ya. Yuk baca sama-sama semua ya. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Ya, tempat tinggi kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi ketika kita membawa hati kita yang remuk, maka Yehova Syama itu hadir. Kalau Yehova Syama itu hadir, maka Yehova Sebaot itu terjadi dalam hidup kita. Kita ini dilindungi Tuhan semesta alam. Malaikat Tuhan itu menjaga di sekeliling kita. Karena ada hati yang remuk. Kenapa? Karena Tuhan bersama di hati kita.
Ya, Tuhan bertahta di atas pujian, kata Mazmur. Tuhan bertahta di atas pujian. Tetapi ia bersemayam loh, tinggal bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati loh. Bersemayam di tempat yang tinggi yang kudus, tetapi juga di dalam hati yang remuk. Apa maksud hati yang remuk? Satu, pertobatan. Jelas, ketika Anda kembali. Makanya di dalam Yesaya 6 ayat 7 sama Yesaya 60 bisa beda. Kenapa dalam Yesaya bilang, supaya kamu tahu akulah Tuhan. Tapi di satu pihak, supaya kamu tahu akulah Tuhan. Satu hukuman, ya dalam tanda ketik ya, karena Tuhan tidak pernah menghukum kita, tetapi membiarkan kita masuk dalam pencobaan. Supaya kita tahu bahwa dialah Tuhan. Tetapi yang kedua, kita diberi berkat, diberi pemulihan. Supaya kita tahu Yesus Kristus sungguh Tuhan. Gimana caranya? Ya untuk ada pembedaan. Hanya hati yang remuk. Maka kita bisa mengatakan Yehovah Syama. Dan kalau ada Yehovah Syama, maka ada Yehovah Sebaot. Makanya puasa itu, kalau Anda baca dalam Yesaya 58 ini, Anda baca 58 ya, 58 seluruhnya nih, satu pasal ini tentang puasa ini ya. Yesaya 58 ini tentang puasa semuanya. Semua ini ya. Karena ini. Ya, Anda kan belajar di situ tentang hati yang remuk itu. Bagaimana Anda harus bersikap ketika Anda sedang berpuasa. Itu ya, ketika Anda berpuasa itu. Salah satunya itu Pak, jangan nagih hutang. Salah satunya. Bagaimana kamu mau remuk hati begitu kamu melihat adikmu lagi hutang, tagih telepon. Kemarin bayar dulu. Jangan, lagi puasa jangan nagih hutang. Oke. Jadi saudaraku, intinya apa? Intinya adalah bagaimana Yehovah Syama itu bisa terjadi dalam hidupmu. Allah hadir ketika hatimu remuk, ketika hatimu penuh dengan pertobatan yang satu. Yang kedua, ketika kamu sedang disakiti, tanganmu tetap angkat tangan dan engkau berkata, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat. Hatimu remuk. Disitulah Tuhan bersemayam, remuk hatimu. Tapi waktu kamu disakiti, difitnah, kau berkata, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan hadir. Tuhan hadir, serius Tuhan hadir, nggak main-main. Ya. Dan ketika saudara lagi difitnah, lagi dikatai yang jahat, tetap berkata, Yesus engkau baik. Engkau lagi bangkrut, lagi ditinggal, lagi sendirian, lagi gagal. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik. Ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, bersyukur. Itu hati yang remuk. Wah, hati benar-benar remuk tuh waktu kamu nyanyi itu. Remuk. Ya, dan itulah Tuhan bersemayam. Dan kalau Tuhan sudah ada Yehovah Syama dalam hidupmu, Yehovah Sebaot. Datang Tuhan semesta alam memagari kita. Berkemah. Ada Mahanaim, ada kemah Allah sekeliling kita. Ya, semoga remah dari Tuhan Yesus memberikan terobosan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Pak laptop silakan. Pak laptop silakan. Salam. Terima kasih, Esther. Ini masalah puasa yang Esther sampaikan. Mungkin masih di kami orang awam ini, masalah puasa itu dari jam berapa sampai jam berapa dan apa yang dilakukan dalam puasa. Pencerahan. Di dalam video saya puasa ya, tentang puasa itu sudah saya ajarin bagaimana puasa yang benar, yaitu 24 jam makan cuma sekali, mulainya jam 6 sore sesuai dengan sabatnya orang Yahudi ya. Ketika matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi balik 24 jam makan cuma sekali. Itu yang terjadi. Yang namanya puasa itu seperti itu. Nah, kalau puasa 3 hari 3 malam, ya puasa Esther itu yang namanya ya 3 hari 3 malam. Kalau mau puasa Daniel 21 hari, ya begitu. Cuma kalau puasa Daniel itu, ada yang berkata puasa Daniel itu dia cuma makan sayur tiap hari. Ya, cuma makan sayur sama air putih saja. Nggak dimasak sayur ya, cuma makan sayur aja begitu, bukan dimasak, nggak dikasih bumbu gitu loh. Cuman kalau menurut saya nggak, puasa Daniel tetap 21 hari dan benar-benar waktu buka tidak makan makanan enak. Gitu ya. Namanya orang prihatin. Nah, dan Anda baca Yesaya 58. Itu detail sekali apa yang harus dilakukan. Ya.
Lihat mulai ayat 6. Puasa yang kau kehendaki ialah supaya kamu membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah rotimu bagi yang lapar. Jadi Anda yang rentenir, kalau lagi puasa, bunganya dihilangin semua ya. Kalau perlu, utangnya nggak usah ditagih. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, beri pakaian. Ya, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri yang minta tolong. Kalau udah minta tolong, adikmu sembunyi-sembunyi bilang papa nggak ada. Asal adikmu datang, kamu bilang sama anakmu, bilang papa nggak ada. Pasti mau utang lagi nih dia nih. Ya. Dan seterusnya, nanti baca Yesaya 58 ya. Terima kasih, Pastor. 24 jam. Tadi ada macam-macam, tapi ya belajar 24 jam akan sehari, seminggu sekali dulu. Belajar gitu ya. Oke, mana nih Pak Gajah Mada nih? Wah, kemarin saya tunggu-tunggu. Sepi kemarin nggak ada Pak Gajah Mada nih, sampai ngantuk-ngantuk saya. Rahayu. Rahayu. Halo. Sampai ngantuk saya itu, saya stop udah ngantuk, saya udah nggak tahan. Saya khawatir kalau kemarin saya masuk, Pak Jenderal kehilangan mood. Enggak. Kan kita saya begitu udah lewat batas saya harus stop. Ya, saya tahu nggak apa-apa. Saya tarik gitu. Nggak apa-apa, saya waduh kok malah pergi, waduh saya udah ngantuk sekali tuh, butuh sedikit yang agak panas kalau malam, kalau siang kalau pagi nggak boleh. Kalau saya masuk pasti ramai Pak Paul, karena ramai, bagus. Pak Jenderal itu kan militer, kalau saya kan supremasi sipil kan, jadi ada perbedaan. Beda, bagus, harus begitu. Cuman nanti malam kita bicara lagi. Nah, sekarang kita cerita yang ringan-ringan. Sebenarnya ini sekedar usul saja. Iya. Ini kan yang hadir di sini ada 32 apa 33 33 ya. Iya. Jadi kalau ada supaya acaranya ini nggak tahu nih, terserah Pak Paul gayanya dalam renungan pagi ya. Bisa nggak misalnya dari 33 orang ini ada 1-2 kesaksian melalui lagu. Jadi selain Pak Paul itu ada dan istri menyanyi, juga ada dari peserta yang hadir di sini. Kalau saya juga bisa memberikan contoh sekarang kalau Pak Paul bersedia gitu. Istri jadi saya begini, itu kebetulan. Ya. Masalahnya begini. Ketika mau bermazmur atau menyanyi bisa, tetapi masalahnya begini. Belum tentu sound system di tempat para audiens yang peserta Zoom ini memadai. Maksud saya begini. Kedua, memang saya lagi bikin track dulu. Nanti kalau ini tracknya sudah jadi, nanti kita bergiliran membawakan renungan, memimpin penyembahan, ya, dan menjadi koordinator doa hari itu. Nah, tapi tracknya harus jadi dulu. Makanya ya, teman-teman kemarin ada yang usul lagu, Pak, saya mau usul lagu ini Pak, nggak saya terima. Kenapa? Saya mau bikin track dulu sampai jadi. Kan untuk bikin track itu sulit, supaya nanti waktu kita doa itu nggak kok akhirnya cuma begitu doang ya, nggak gitu. Tapi kita bikin track dulu sampai jadi, kemudian saya lepas itu nanti ngalir sendiri. Ya, jadi yang tadi maksud saya yang menyumbang tadi saya lupa kasih tahu bahwa harus direkam dulu, harus dibuat tracknya dulu, gitu. Maksudnya, nah itu juga harus berhati-hati, takutnya kena copyright claim, bukan cuman tidak bisa. Kalau yang pagi-pagi ini saya nggak berurusan dengan monetasinya, tapi masalahnya adalah ketika copyright claim bisa di-ban. Oh gitu. Tapi saya pikir kalau lagu-lagu klasik tidak Pak, lagu-lagu klasik Kristiani. Wah, itulah kecuali kalau itu. Nah, makanya harus bikin tracknya dulu supaya nanti jangan lagunya Bimbo misalnya Tuhan yang Maha Esa. Oh, itu lagu rohani itu. Iya, supaya jangan begitu loh. Jadi supaya teman-teman sebenarnya kalau nanti komentar mungkin setengah boleh dipotong Pak Paul kalau memang tidak berkenan. Boleh jangan sekarang. Karena kita waktunya nggak cukup. Tapi nanti saya ngerti maksudnya Pak Gajah Mada, saya ngerti. Itu nanti saya tidak menyarankan pakai itu karena itu nanti membuat suasananya akan berbeda. Ambience-nya kita nanti beda. Nangkep nggak? Ambience. Saya belum nangkep. Namanya ambience. Itu kami sedang membangun ambience sekarang. Nah, ambience itu harus dibangun. Dibangun sebab begitu nanti dari kita live tiba-tiba terus masuk ke recording langsung jeglek. Nangkep ya? Jeglek. Nah itu susah menjelaskannya karena saya kan saya kan dulu di Betani saya music pastor, jadi saya tugas saya membangun ambience itu.
Kerjaan saya memang, tugasnya saya memang kerjanya memang itu. Kalau bahasa orang marketing itu event organizer-nya. Event organizer itu yang bikin event koordinatornya itu harus bikin ambience. Bahkan mau bikin acara BCA, gebiar BCA pun membangun ambience. Nanggap ya? Ya, itu baik. dibangun. Terima kasih lah. Itu sekedar lutut saja ya. Ya, Terima tapi kasih, Pastor Paul. saya nanggap maksudnya Pak Gajah Mada, karena itu sudah beberapa teman memberikan usul itu. Gitu ya. Oke, Pak Benaya silakan. Salam pagi semuanya. Ya, halo Pak Benaya. Ya, firman Tuhan yang luar biasa yang sangat menguatkan pada saat-saat terutama pandemi begini, banyak yang patah semangat, patah hati, patah segala-galanya. Tapi firman Tuhan meneguhkan pagi ini bagi kita semuanya. Haleluya. Pak Paul, saya hanya ingin menanyakan soal kekudusan Pak Paul. Menurut Pak Paul dalam Alkitabiah, secara Alkitab keseluruhan, pengertian kekudusan di sini, apakah tubuh kita memang kudus, sesungguh kudus-kudusnya begitu? Jadi mungkin tidak cacat bercela baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah. Nah, tolong bisa lebih sempurnakan atau lebih dilebarkan pengertian kekudusan di sini. Terima kasih Bapak. Ya, itu saya singkat aja. Tapi baik. nanti malam dijelaskan lagi. Kalau mau nanya malam. Cuma singkatnya gini, ada beda suci dengan kudus. Kata suci itu murni maksudnya. Kalau murni itu biasanya orang yang masih murni hatinya, aletheia dalam bahasa ini aletheia. Kalau kudus itu dikata hagios. Kudus itu artinya dikhususkan. Kados, dikhususkan. Dikhususkan itu orang yang dikhususkan. Kalau orang yang lagi dikhususkan, dia tidak boleh berhubungan seks dengan wanita pokoknya atau pria, ya tidak boleh berhubungan seks, tidak boleh dipotong rambutnya, itu kados namanya, dikhususkan. Nah, dan seterusnya ada beberapa syarat. Nah, kados di dalam misalnya benda-benda, berarti benda itu dicuci dan misalnya nih saya mengkuduskan kemampuan saya untuk bermain musik, saya tidak boleh main musik lain selain musik gereja. Dulu saya sempat ya, selama saya menjadi musik pastor di gereja, saya tidak pernah nyanyi lagu lain selain lagu untuk Tuhan. Jadi saya nggak main lagu klasik, saya nggak main lagu pop, benar-benar saya nggak main itu. Itu berasa banget. Ketika kita mengkhususkan diri, mengkuduskan diri, nah itu seperti itu. Nah ada lagi namanya suci. Suci itu berarti ketika saya besok mau pelayanan selama seminggu itu, saya benar-benar jaga hidup saya, ya. Bahkan nonton TV pun dulu saya enggak loh, nonton televisi pun saya enggak nonton, supaya saya fokus. Saya cuma baca Alkitab. Dulu setiap kali saya mau bikin satu KKR atau bikin acara besar atau ada acara KKR, saya bikin event yang besar gitu ya, saya benar-benar jaga dan saya doakan acara itu benar-benar. Nah, itu seperti itu. Sehingga hamba-hamba Tuhan kalau datang ke gereja kami, dia mesti cari saya. Paul mana Paul? Begitu ada yang main musik orang lain, suruh turun, saya suruh naik. Padahal saya main musiknya pas-pasan. Biasa dibanding teman-teman saya jago-jago, profesional semua. Mereka ada yang guru musik segala macam, guru jazz, guru klasik. Saya mah pas-pasan doang. Nah, kenapa? Karena saya selalu menyucikan hidup saya untuk saat itu, gitu loh. Bukan berarti karena sayanya, bukan, tetapi sayanya mau mempersembahkan itu. Dan saya memang mengkuduskan hidup saya buat pelayanan Lewi itu. Nah, itu bedanya suci dengan kudus, Pak. Baik. Itu ya. Jadi bukan kesempurnaan, enggak. Tuhan yang menyempurnakan kita itu Tuhan Yesus, Pak. Nggak bisa kita sendiri, nggak ada. Kita itu hanya mempersembahkan. Gitu. Satu lagi bisa, Pak? Boleh, Pak. Mohon maaf. Ada sebagian hamba-hamba Tuhan yang masih menunjukkan seringkali di mimbar bicara kekudusan, tetapi kenyataan pada hari-harinya dia masih merokok. Bagaimana tanggapan Bapak dalam hal ini, Pak? Orang kalau masih sering minum kopi pagi, siang, malam, makan sate babi tiap hari itu juga sama saja dengan merokok, Pak. Artinya dia nggak merawat tubuhnya kan. Nah, itu berarti dia ada yang, kalau merokok saja dia tidak bisa atasi, apalagi yang lain. Kan pemikirannya begitu, Pak. Dalam hal disiplin merokok saja. Merokok itu merugikan orang lain, loh, Pak. Jangan kata merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Saya kalau dekat-dekat orang rokok, saya jengkel, loh, Pak. Karena saya terganggu, benar-benar terganggu, terusik sekali. Nah, berarti
Kalau dalam hal rokok saja nggak bisa, apalagi lain. Nah, saya nggak berkata rokok itu dosa nggak dosa ya, karena banyak hal yang lebih buruk daripada rokok loh. Anda makan sate babi setiap hari, sate kambing setiap hari 10 tusuk itu sudah dosa, apa lebih dosa dari rokok itu, Pak? Nah, misalnya seperti itu ya. Banyak orang nggak menyangka kan, Anda makan jeroan tiap hari, kalau makan nasi goreng pakai jeroan, bikin apa sop jeroan, itu Anda sedang berdosa loh, sama saja Anda merokok loh. Merusak bait suci kan, merusak bait tubuh kita sendiri. Anda pagi siang malam minumnya Coca-Cola, terus minumnya cola yang sama, itu merusak bait suci. Kencing manis nanti sama saja. Itu lebih buruk dari rokok. Jadi bukan masalah rokoknya, tetapi kalau hal itu saja dia masih terikat, apalagi yang lain. Gitu Pak ya. Oke. Boleh komentar Pak? Boleh Pak Kacamata. Jadi betul soal rokok itu setuju dengan Pastor Paul. Jadi itu bukan yang membuat kita masuk surga. Tapi ini pengalaman. Karena kan saya jadi saya cek kadang-kadang data-data consumer produk gitu di lapangan langsung. Jadi ketika daya beli begitu anjlok Pak, itu rokok tetap laris Pak di lapangan. Jadi ini usul lagi, apakah orang-orang yang online di sini, entah pagi, entah malam, ya, boleh nggak tidak merokok menurut Pak Paul? Kalau saya sih setujunya jangan merokok begitu. Terima kasih Pak Paul. Saya nggak mau bilang boleh nggak boleh, karena dalam teologi yang saya ajarkan itu bukan boleh nggak boleh, dosa nggak dosa. Tetapi itu baik nggak, berkenan apa enggak, sempurna apa enggak. Pada kenyataannya kalau pabrik rokok lu tutup ya, kita jangan bilang orang percaya semua ya, enggak. Orang Kristen aja di dalam gereja jemaatnya 20.000 belum tentu yang 100 orang itu benar-benar beriman loh. Belum tentu loh. Artinya apa? Sekarang kalau pabrik rokok itu ditutup, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Kan itu fakta kan, dan rokok itu penyumbang pajak terbesar loh di Indonesia. Salah satu yang terbesar, penyumbang pajak terbesar di Indonesia, ya kan? Jadi, rokok itu salah satu penggerak perekonomian. Apakah berdosa apa enggak? Saya nggak mau bilang itu dosa apa enggak, tapi kenyataannya banyak gereja-gereja disumbang oleh pabrik rokok. Dan mereka welcome saja. Yang bilang rokok dosa, gereja-gereja yang bilang rokok itu dosa, mereka sendiri kalau disumbang sama pabrik rokok, haleluya, puji Tuhan. Lihat, kalau memang rokok itu dosa, seharusnya gereja-gereja itu kalau ada sumbangan dari pabrik rokok, tolak. Contohnya, waktu Yudas habis jual Yesus, 30 keping uang perak kan dilempar ke kotak persembahan bait suci. Sama para imam itu nggak boleh, dipisah loh. Uang darah itu dipisah untuk beli tanah namanya hakal dama kan. Itu uang tanah darah artinya kan. Dipisah, nggak boleh, nggak diterima. Harusnya konsekuen. Ini para imam yang berkhianat aja dia tahu kok yang uang yang kudus sama yang tidak kudus. Gereja mah nggak urusan, dari pabrik rokok terima aja, haleluya. Kalau saya gimana? Saya terima karena bagi saya rokok tidak dosa, tetapi tidak berguna. Gitu, tidak berdosa tapi tidak berguna, dan buat apa gitu loh. Dan itu saya sangat jengkel kalau ada orang merokok di sebelah saya, dan gitu aja Pak, saya jengkel aja pokoknya. Boleh bicara lagi sih Pak? Iya, teman kita nggak boleh Pak, kita mau berdoa dulu Pak supaya baik. Makasih Bapak. Bisa berhenti. Nanti malam boleh tanya lagi ya. Nanti malam kita acaranya tanya jawab Alkitab ya, jam 9 waktu Jakarta. Baik. Ya.